Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu Selayang Pandang tentang SDIP Al-Madinah Kartasura, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Rokib Rifai, Sarjana Pendidikan. Pada beliau Ustadz Muhammad Rokib, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di acara pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, ini acara yang mungkin baru pertama kali. Maka dari itu nanti semoga dari acara ini kita bisa sharing dari apa-apa yang mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum begitu kenal tentang SDIP Al-Madinah Kartasura. Di sini kami akan sedikit memberikan tentang SDIP Al-Madinah, ya. Mungkin sedikit saja ya, artinya kalau secara luas mungkin perlu waktu yang panjang, ya. SDIP Al-Madinah Kartasura itu berdiri di tahun 1999. Jadi pertama kali didirikan di daerah Sanggerahan Sukoharjo, kemudian 1 tahun berikutnya pindah di Makam Haji, ya, ngontrak ya. Kemudian mulai sekitar tahun 2007, alhamdulillah kita mulai punya tempat tersendiri, ya, di sini, ya, mulai sekitar tahun 2007. Alhamdulillah kita sudah meluluskan beberapa angkatan, ya, sudah banyak sekali. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu sekalian nanti ada beberapa ustadz di sini yang mungkin sebagian juga ada yang sudah alumni dari SDIP Al-Madinah. Jadi mengabdi ke SDIP Al-Madinah dari alumni sini, ya. SDIP Al-Madinah itu alamatnya Jalan Jambu 5, Windan Baru, Gumpang, Kartasura. Jadi kita masuk di wilayah Desa Gumpang, ya, Desa Gumpang. Kemudian lanjut tentang SD Al-Madinah, ya, tentang visi misi, kemudian kurikulum, kemudian ekstrakurikuler, ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian nanti ada tambahan mungkin sarana prasarana. Insya Allah secara ringkas akan kita sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang SDIP Al-Madinah ini berada di bawah pengelolaan Yayasan Al-Madinah Surakarta. Jadi Yayasan Al-Madinah Surakarta itu mengelola beberapa unit pendidikan di Kartasura, mulai dari PG, TK, SD, SMP. Kemudian di unit Nogosari itu meliputi unit PG, TK, SD, SMP, Aliyah, Tahfidz dan pondok pesantren Mu'alimin. Kemudian di Cepogo, Boyolali juga sama, mulai dari PG sampai pondok pesantren sampai Tahfidz. Ini untuk kita di Kartasura, ya. Kepala sekolahnya itu Ustadz Muhammad Muslim SHG, ya. Kemudian sedikit mengenal tentang pengelola, ya. Untuk saat ini ketua yayasannya adalah beliau Ustadz Muad Sukino SPD, ya. Beliau juga mengajar di sini. Nanti bisa berkomunikasi dengan beliau. Beliau mengampu di kelas 5C, ya.
di kelas 5C. Kemudian sekretarisnya Ustadz Nindya Susilo, itu guru SMP Pilangsari Boyolali, ya, SMP Al-Madinah Pilangsari Boyolali. Kemudian untuk bendaharanya beliau Bapak Bambang Pamil SPD, ya, ini yang mengurusi bendahara pusat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti misalnya ada masukan, ya, ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan keuangan, ya, tentang masukan yang bisa kita berikan, maka bisa langsung kepada beliaunya. Ya, beliau seorang guru SMA di Sukoharjo. Kemudian sekolah kita juga sudah resmi, sudah terdaftar resmi dengan nomor pokok sekolah nasional, kemudian nomor statistik sekolah. Kemudian alhamdulillah dari awal berdiri, ya, kemudian terakreditasi, alhamdulillah kita selalu terakreditasi A, ya. Dan terakhir kemarin tahun 2018 alhamdulillah kita terakreditasi A juga. Lanjut. Harapan dari anak-anak kita lulusan SDIP Al-Madinah, kita berharap anak-anak kita memiliki akidah yang lurus, kesadaran beribadah, ya, kebiasaan beribadah rutin, dan akhlak yang mulia. Kemudian juga memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik, ya. Dan alhamdulillah di kita untuk membaca Al-Quran, latihan membaca Al-Quran kita sudah menerbitkan sendiri buku tartil, ya. Nanti di penerbitan Al-Madinah kita sudah menerbitkan sendiri buku cara membaca Al-Quran. Kemudian memiliki, ya, kemampuan menghafal 6 juz. Ya, harapan kita untuk SD bisa, target kita bisa 6 juz. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan dasar-dasar berbahasa Arab. Ya, anak-anak bisa berkomunikasi dengan berbahasa Arab. Kemudian yang kelima, memenuhi kriteria ketuntasan akademis. Jadi di kita ada KKM, ya, istilahnya kriteria untuk anak bisa lanjut, ya, ke kelas berikutnya dengan lulus dari nilai-nilai ketuntasan. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan kritis, ya, bisa berkomunikasi dengan aktif. Ini harapan kita, ya, anak-anak bisa aktif, ya, berpikir kritis. Kemudian juga kemampuan life skill yang ditunjukkan dengan kemandirian dalam hidup. Nanti kita dukung dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan outbound ataupun dengan kegiatan kegiatan di luar, ya. Kemudian juga memiliki kepedulian, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, ya, sikap sosial yang baik, dan juga berjiwa kepemimpinan. Ini harapan dari lulusan SDIP Al-Madinah. Kemudian berikutnya visi, ya. Jadi visi ada misi. Visi SDIP Al-Madinah ada misi SDIP Al-Madinah. Visi SD Islam Terpadu Al-Madinah ini sama, ya, di semua unit di lingkup Yayasan Al-Madinah, insya Allah sama, ya. Berharap untuk terwujudnya pendidikan yang Islami sesuai dengan pemahaman salafus soleh dan mengakar di tengah masyarakat, ya, bisa berdakwah di masyarakat. Kemudian untuk misi, ya, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akidah yang benar. Ini yang utama, ya, memiliki akidah yang benar dan berakhlak mulia. Kemudian merencanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, ya. Kemudian memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Kemudian juga untuk mengembangkan kemandirian, ya, kritis dan kreatif. Kemudian juga mengembangkan program sekolah yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Jadi kita tetap berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada, ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan juga kerjasama dengan orang tua, ya. Kemudian yang keenam, membangun lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, rapi, ramah untuk peserta didik. Ini misi SDIP Al-Madinah.
Kemudian berikutnya kegiatan rutin atau harian yang kita selenggarakan di SD kita, ya. Yang pertama adalah di setiap pagi ada penyambutan di pagi hari, ya. Kita ada penyambutan kedatangan siswa, ya. Kemudian juga pengecekan kerapian siswa, ya. Jadi kelengkapan siswa, ya, baik seragam, sepatu, ya. Kemudian perlengkapan yang lainnya, ya. Kemudian juga masih di kegiatan harian juga masuk di kegiatan pembelajarannya, ya. Di kegiatan pembelajarannya ini yang mungkin sebagian orang tua mungkin nanti bisa memberi masukan, ya. Yang pertama adalah rutinitas zikir pagi dan doa belajar. Ya, insya Allah untuk zikir pagi kita nanti akan kita biasakan, ya. Dan mungkin kalau dari TK kita, insya Allah sudah banyak yang hafal, ya, untuk zikir paginya. Tapi untuk yang lainnya nanti insya Allah bisa menyesuaikan, ya, lama kelamaan akan hafal dengan zikir pagi. Kemudian murojaah pagi, ya, murojaah hafalan terutama. Kemudian menambah hafalan, ya, menambah hafalan masih ada. Kemudian murojaah mandiri atau bersama, ya. Kalau mandiri ini biasanya kelas besar, ya, karena kelas besar ini sudah lancar membaca Al-Qur'annya, jadi mereka sudah bisa murojaah sendiri. Kalau bersama-sama biasanya untuk kelas-kelas bawah, ya, masih dibimbing oleh Ustadz. Kemudian untuk setoran, ya, berikutnya adalah setoran hafalan, jadi menghafal, ya. Kemudian ada pembelajaran yang lain selain pembelajaran hafalan Al-Qur'an ataupun hafalan hadis. Itu pembelajaran bisa di kelas, bisa di luar kelas. Jadi menyesuaikan tema yang ada, ya. Kita nanti ada pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Kemudian kita harapkan kegiatan pembelajaran kita bisa belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Artinya anak tidak jenuh, ya. Kita usahakan ada semangat untuk anak-anak kita. Kemudian masih di kegiatan pembelajaran, ya, bagi anak-anak yang mungkin punya prestasi, punya kelebihan, ya, kita berikan reward, ya. Kita berikan reward untuk memberikan semangat anak-anak kita, ya, untuk lebih berprestasi lagi, ya. Kemudian juga program sertifikasi kenaikan juz. Jadi nanti kalau ada kenaikan juz, nanti insya Allah akan kita berikan sertifikat, ya. Kemudian berikutnya aktivitas pendukung pembelajaran, ya. Nah, yang pertama adalah sholat duhur dan asar berjamaah, ya. Untuk sholat duhur dan asar berjamaah kita berlakukan untuk kelas 3, 4, 5, 6 itu di masjid. Jadi kita punya masjid sendiri, Masjid Al-Umar. Jadi kita bisa pelaksanaan di sana untuk kelas 3, 4, dan 5. Nah, untuk kelas 1, 2, dan 3 nanti sementara di kelas, karena anak-anak kelas bawah biasanya belum banyak yang bisa, ya. Artinya masih harus diperbaiki bacaan sholatnya maupun bagaimana sholat berjamaah yang khusyuk dan tenang. Kemudian kebiasaan makan, ya, cuci tangan, kemudian berdoa sebelum makan, ya. Kemudian makan siang bersama, ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih bertanya apakah ada makan siang, ya, jelas, ya, di kita ketika sudah full day mulai hari Senin besok insya Allah anak-anak kita sudah ada makan siang, ya. Kemudian insya Allah ada snack juga, nanti berkala snack kita berikan di hari-hari tertentu. Kemudian ada kegiatan juga Sabtu bersih, jadi kecintaan kepada kebersihan, ya, kita usahakan untuk anak-anak kita terbiasa dengan kebersihan, ya. Kita ada program Sabtu bersih. Kemudian berlatih kemandirian, ya, ini salah satu program kita bersama dengan unit-unit lain di Yayasan Al-Madinah. Ada kemah bersama, ya, ada kemah bersama, ya, dengan unit-unit lain di SD Al-Madinah. Jadi kita ada banyak unit, ya, insya Allah ketika menyelenggarakan event seperti itu bisa, ya, bisa bersama-sama. Kemudian masih di aktivitas pendukung, ya,
program pembinaan dokter kecil. Ya, jadi anak-anak kita yang sudah besar, yang sudah kelas besar itu insya Allah kita ajari untuk bagaimana penanganan terhadap darurat, ya, kecelakaan ataupun sakit, ya, sehingga nanti bisa untuk membantu kerja atau melatih aktivitas anak-anak kita, ya, melatih kemandirian anak juga. Kemudian juga imunisasi atau vaksin, juga pemeriksaan kesehatan berkala. Ya, alhamdulillah kita insya Allah selalu kita selenggarakan di setiap tahunnya, baik imunisasi, ya, maupun pemeriksaan kesehatan. Nah, kemudian ada motivasi mencintai Al-Quran. Jadi kita karena ini program utama kita, ya, hafalan Al-Quran, ya, maka bagaimana setiap saat kita usahakan untuk anak-anak itu semangat, ya, untuk menghafal Al-Quran, semangat untuk mencintai Al-Quran. Kemudian juga program lain outbound, ya, kegiatan keluar, ya, outbound. Kemudian juga outing class, ya, pembelajaran di luar, mengunjungi tempat-tempat museum atau mungkin kebun binatang dan misalnya, ya. Kemudian juga rihlah, ya, termasuk di dalamnya rihlah ilmiah. Kemudian juga kelas meeting, ya, setiap akhir semester kita sudah selenggarakan kelas meeting, ya, setiap jeda akhir semester, jadi sebelum penerimaan rapot. Kemudian juga latihan berkurban atau ikut penyelenggaraan kurban, ya, alhamdulillah kemarin kita selenggarakan, ya, di tempat kita, dan anak-anak bisa menyaksikan, bisa belajar tentang berkurban. Nah, kemudian ini tentang kegiatan kita, penyembelihan kurban, kemudian kemah bersama, ya, kemudian juga tausiah atau motivasi kepada anak-anak didik kita, ya, ini biasanya kita selenggarakan ketika apel pagi, ya, ketika apel pagi ataupun ketika di masjid itu kita rutinkan untuk adanya tausiah, ya. Kemudian berikutnya masuk di kurikulum, ya. Kurikulum kita di SDIP Al-Madinah mencakup yang pertama kurikulum dinas. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan kurikulum K13, kurikulum 2013 untuk yang dinas, ya. Jadi dari dinas kita sama yang menggunakan kurikulum 2013. Kemudian ada kurikulum Saudi Arabia. Jadi buku-buku kita yang kita pakai sebagian untuk buku diniyah, sebagian besar kita menggunakan buku terjemahan dari Saudi Arabia. Jadi kurikulumnya sama, ya, pengajarannya insya Allah kita juga dibimbing dari ustadz-ustadz yang pernah ataupun juga pernah belajar di sana. Kemudian juga kurikulum khusus kita yaitu kurikulum Islam terpadu, ya. Lanjut, ya. Kemudian struktur kurikulumnya. Nah, ada yang pertama kompetensi inti, ya, meliputi K1, KI1 itu spiritual, kemudian KI2 itu sikap sosial, KI3 itu pengetahuan, dan KI4 itu keterampilan. Jadi nanti di rapot Bapak Ibu sekalian nanti ketika penerimaan rapot nanti bisa melihat, ya, anak-anak didik kita ada nilai-nilai seperti itu, nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Ini di kurikulum 2013. Kemudian untuk mata pelajaran, ya, mata pelajaran yang sebagian Bapak Ibu mungkin sudah tahu di jadwal pelajaran, ya. Kita sesuai dengan dinas, jadi di dinas itu ada pendidikan agama Islam, tapi di kita pendidikan agama Islam lebih banyak, lebih besar porsinya, ya, meliputi akidah, fikih akhlak, sirah, bahasa Arab, tajwid, hafalan Al-Quran, dan hafalan hadis. Ini di kita, ya.
Nanti akan sama dengan di dinas, cuma untuk pelaporannya dimasukkan ke dalam nilai pendidikan agama Islam. Jadi di ijazah nanti kita resmi dari dinas juga, ya, sama, ya. Jadi nanti penggunaannya juga sama seperti halnya sekolah negeri. Jadi karena kita resmi, ya, resmi terdaftar di pemerintah Dinas Pendidikan Kartosuro. Kemudian materi pendidikan kewarganegaraan, ya, PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada bahasa Indonesia, ada matematika sama dengan dinas, ya. Dengan SD yang lain, dengan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan sosial, kemudian seni budaya dan prakarya, ya. Serta PJOK, ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, di kita di SDIP Al-Madinah untuk kurikulum, ya, muatan lokal, ya, itu yang muatan lokal Jawa Tengah itu bahasa Jawa, bahasa daerah, ya, itu yang bahasa Jawa. Ini untuk kurikulum Jawa Tengah. Sedangkan kurikulum lokal di Kartosuro itu Sukoharjo itu bahasa Inggris. Jadi kurikulum di Sukoharjo kita sama, ya, muatan lokalnya itu bahasa Inggris. Nah, kemudian nanti lanjut di pilihan, ya, muatan lokal pilihan itu kita ngambil komputer atau TIK. Nah, kemudian ada tambahannya berikutnya adalah untuk pengembangan diri. Berikutnya penilaian atau evaluasi pembelajaran yang kita berlakukan di sini, ya, meliputi pekerjaan sekolah, ya, kegiatan sekolah, nanti ada evaluasi meliputi penilaian harian, tugas-tugas di sekolahan, kemudian praktek, ya. Ya, kemudian di rumah, ya, pekerjaan rumah itu nanti tetap ada penugasan, ya, penugasan terstruktur. Kemudian ada penilaian tengah semester. Di setiap semester kita ada PTS, penilaian tengah semester. Kemudian ada juga penilaian akhir semester. Ini yang penerimaan rapot, ya, di akhir semester. Kemudian untuk kelas 6, untuk berikutnya penilaian akhir tahun, ini untuk kenaikan kelas, ya, di akhir tahun untuk kenaikan kelas, ini PAT. Kemudian untuk kelas 6 itu ada ujian praktek dan ada ujian sekolah. Ada ujian praktek dan ada ujian sekolah. Ini insya Allah yang kita nilai untuk anak-anak kita di SDIP Al-Madinah. Kemudian untuk bimbingan kepada siswa-siswa tertentu ataupun siswa yang berprestasi, ya. Untuk kelas 6 ini ada penambahan bimbingan belajar jam ke-0 dan hari Jumat. Jadi ada tambahan materi karena kemarin itu daring ataupun wabah COVID, jadi tidak bisa kita laksanakan secara luring, ya, secara langsung. Nanti insya Allah untuk tahun ini kita usahakan untuk jalan, ya, jam ke-0 dan hari Jumat. Kemudian bimbingan peningkatan kompetensi melalui ekstrakurikuler pilihan dan pembinaan prestasi, ya, jadi ada ekstra insya Allah nanti. Kemudian ada remedial, ya, ada remedial baik perorangan maupun kelompok, ya, di luar jam pelajaran, ya, atau masuk juga di pas pelajaran. Kemudian ada bimbingan dalam persiapan kejuaraan atau perlombaan. Jadi kalau ada event-event, kadang kita ikut bersama, ya, untuk perlombaan kita ada bimbingan terlebih dahulu. Kemudian ada tambahan juga mungkin home visit, ya, untuk beberapa anak-anak yang mungkin perlu ada bimbingan. Untuk ekstra kurikuler, ya, kemarin juga sama ketika COVID, ya, itu kita vakum 2 tahun, ya, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Insya Allah nanti kita berusaha untuk selenggarakan lagi untuk ekstrakurikuler yang pernah kita selenggarakan, ya, meliputi renang, kemudian karate atau taekwondo, kemudian juga bahasa Arab, kemudian hafalan Al-Quran, ya, kemudian ada memanah, ya. Insya Allah kita usahakan untuk kita berlakukan kembali, kita selenggarakan lagi di tahun pelajaran ini. Kemudian untuk
pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Jadi ustadz maupun ustadzah yang mengajar di tempat kita di SDIP Al-Madinah dan juga staf ya, tenaga kependidikan. Ya. Untuk kepala sekolah, ya, beliaunya Ustadz Muhammad Muslim. Kemudian wakil kepala sekolah ini adalah putri ya. Jadi karena di putri itu tersendiri, jadi perlu ada wakil kepala sekolah ya, perlu ada wakil kepala sekolah. Jadi ibu-ibu yang mungkin nanti ingin komunikasi lebih dekat tentang sekolah kita, maka bisa menghubungi beliaunya ya, wakil kepala sekolah kita di Putri ya. Jadi tidak mesti langsung ke kepala sekolah kita yang di Putra, tapi bisa di wakil kepala sekolah Putri ya, untuk yang ibu-ibu yang mau bertemu. Kemudian koordinator bidang ini ada 11 ya, ada 11 bidang yang ada di kita. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada guru kelas ya. Karena kita ada 24 kelas, jadi ada 24 guru kelas. Kemudian tambahannya ada guru mata pelajaran, ada guru tahfidz, ada guru olahraga, ada guru tajwid dan seterusnya ya, di luar wali kelas. Kemudian ada pustakawan, ada laboran, ya, laboratorium yang menjaga atau yang mengelola laboratorium. Kemudian ada tata usaha, ada 4 orang, ya, bagian kasir dan bendahara. Kemudian ada office boy, ya, atau Pak Bon. Seolah ada dua orang. Nah untuk koordinator bidang bisa Bapak ketahui. Untuk bendahara itu Ustadz Eko, ya, beliaunya seringnya ngantor di kantor yayasan. Kemudian untuk tahfidz beliau Ustadz Tulus Fauzan. Kemudian untuk humas Ustadz Rahmat Budiono. Kemudian kurikulum Ustadz Muhammad. Kemudian bidang kesiswaan Ustadz Heri. Kemudian tata usaha Ustadz Dani. Untuk sarpras sarana prasarana Ustadz Rahmat. Kemudian perpustakaan Ustadz Abdullah, untuk lughah Ustadz Abbas, untuk event-event, bidang event itu Ustadz David, kemudian untuk UKS ya Ustadz Andi Wahyudi. Ya. Yang terakhir untuk sarana dan prasarana. Nah, ini tidak saya jelaskan lebih jauh ya, cukup Bapak Ibu sekalian aja ketahui yang kita ada. Ya, nanti bisa lebih bertanya lagi, bisa untuk menghubungi bagian sarpras ya. Nah, ada ruang kelas 24 ruang, kemudian ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, ruang UKS, ruang BK, bimbingan konseling, kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang koperasi dan kantin ya. Kemudian ada ruang peralatan olahraga serta gudang. Ya. Sarana yang mungkin sekilas bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya. Untuk sarana ibadah kita punya masjid sendiri, Masjid Al-Umar. Kemudian kita juga punya dari yayasan, kebetulan armadanya di sini untuk pusatnya. Jadi ada ambulan yang ini mendukung sekali kita ketika kita ada musibah atau ada kecelakaan ya. Maka ada tanggap ya, ada tanggap darurat dan juga ada secepatnya bisa tertangani ya. Kemudian juga ada hasil-hasil karya anak-anak kita ya, baik mading maupun hasil kerja anak-anak, hasil karya anak-anak. Kemudian juga yang lainnya ini tidak saya sebutkan di sini ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jauhnya tentang SDIP Al-Madinah, tentang siapa SD Al-Madinah, kemudian juga tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SDIP Al-Madinah, Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di web kita, web SDIP Al-Madinah di www.almadinahdip.com ya. Kemudian juga di Instagram ya, di SDIP Al-Madinah.Kartosuro. Kemudian juga di Facebook bisa Bapak Ibu lihat juga di alamat SDIP Al-Madinah Kartosuro. Kemudian di YouTube bisa Bapak Ibu sekalian juga lihat
kegiatan kita di alamat SD Al-Madinah Kartosuro. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian secara ringkas tentang SDIP Al-Madinah. Untuk lebih jauhnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada kita, ya. Jazakumullah khairan untuk Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya, ya, mendengarkan sedikit penyampaian tentang selayang pandang tentang SDIP Al-Madinah dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kami mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.